Nggak, saya mau pesen ini karena besok itu Arafah ya. Nanti jam 4 kalau nggak salah ya. Kalau sini jam 4 di Arab masuk waktu Arafah ya. Ya, jangan bingung juga. Kalau gitu kita ini ikut Arab. Ikut Arab bagaimana? Ikut Arab bagaimana? Kalau ikut Arab ya jangan ikut Arafahnya aja. Ikut sama duhur, asar, maghrib, bisa. Insya Allah korat karit ibadahnya. Nah, urusan ibadah yang terikat dengan waktu, kita tetap ikut keputusan ulama di daerah tersebut. Ya, kita tidak usah ikut-ikutan yang di sana. Ya, besok kita besok Arafahnya. Aman-aman, malaikat udah paham Pak, nggak bingung. Ya, sampai jangan bingung sendiri. Karena kadang-kadang ada orang yang bingungan itu. Sana udah Arafah kita bagaimana? Sampai mau lebaran sendiri apa? Kita ini berada di tanggal 8 sekarang tarwiyah. Karena itu istri saya tak bolehkan masak untuk hari ini, tidak usah masak. Kita hormati orang yang puasa. Ya, kalau nggak puasa ya salahnya. Pokoknya saya hormati orang yang puasa. Ini tarwiyah. Ya, besok Arafah. Ya, besok Arafah. Nah, kalau sekarang nggak puasa, ya nggak apa-apa. Besok saja. Kalau sekarang udah terpaksa nggak puasa, Pak Sotik sih nggak ngasih woro-woro. Ya, kalau sekarang udah terlanjur nggak apa-apa sampai makan. Besok puasa, ya, besok Arafah soalnya. Sebenarnya 10 hari itu istimewa semua, ya, istimewa semuanya. Karena di surat Al-Fajr itu 10 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr was syafa'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Wal fajr demi waktu fajar, walayalin ashr demi malam yang 10, wasyafa' demi yang berpasang-pasangan makhluk, ya, ada yang tinggi rendah, suami laki-laki perempuan dan seterusnya. Wal watr dan demi yang ganjil Allah. Wal laili idza yasr demi waktu malam yang berlalu. Mimpinya Nabi Ibrahim untuk nyembelih anaknya itu menjelang malam berlalu. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr, bukankah pada waktu itu ada sumpahnya orang yang jenius, brilian, Nabi Ibrahim. Nah, ini para ulama berdebat, layalin asyr ini hari 10 itu yang dimaksud istimewa itu yang di Ramadan atau yang di Dzulhijjah? Asrul awakhir 10 hari terakhir Ramadan atau asrul awail 10 hari awal Dzulhijjah? Itu ulama berdebat, mana sebenarnya? Ya. Tapi ulama muhakkikin, ulama yang arifin itu mengatakan kalau malam 10 itu yang terbaik Ramadan. Dibanding Dzulhijjah masih bagus Ramadan. Tapi kalau siang yang 10 itu Dzulhijjah lebih baik dari siang manapun. Kenapa para ulama yang sudah makrifat itu mengatakan begini? Kalau malam 10, kenapa yang terbaik ada di Ramadan? Karena ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan itu pasti lebih baik dari malam manapun, Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang menentang kalau Lailatul Qadar terbaik malam dari seluruh malam, kan? Tapi siang, tidak ada siang yang lebih utama, lebih mulia dari siangnya Arafah. Wah, makanya siang itu yang utama Arafah. Belum lagi di 10 Dzulhijjah itu ada tarwiyah sebelum Arafah. Ada Yaumun Nahr, ada hari penyembelihan. Loh, itu yang menunjukkan maka Ayyamul Ashr itu istimewa. Dulu Rasulullah itu biasa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10-nya kan separuh hari.
Jadi nanti lebaran kita berangkat itu jangan makan dulu. Laparan ya sebelum subuh makan kalau gitu. Nanti setelah subuh jangan makan dulu. Nanti pulang dari sholat id baru makan. Puasa setengah saja. Dulu Rasulullah puasa. Loh kok Pak Sotik gak cerita dari Sabtu kemarin? Ya sengaja sih. Saya gak tega aja sampai kalau puasa banyak-banyak. Ya puasa yang pentingnya di topnya saja di Arafahnya. Ya. Kalau tarwiyah puasa ya Alhamdulillah. Tapi dari 10 ini yang istimewa tetap ada di Arafah. Ya. Di Arafah. Besok. Maka nanti malam sahur. Ya. Nanti malam sahur, besok puasa. Ya. Puasa besok itu ya, diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu ya, dan setahun yang akan datang. Ya. Kalau mana hadisnya kalau Rasulullah itu selalu menjalankan puasa 1 sampai 10 Dzulhijjah. Fa'an Hafsah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Hafsah istri Rasul, arba'un man lam yakun yada'uhunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyamu Asyura wal asru wa thalathatu ayyamin min kulli syahr wa raka'ataini qabla al-ghada rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ada 4 hal yang Rasulullah tidak pernah ninggal seumur hidupnya. 1, puasa Asyura 10 Muharram. 2, Asyr, puasa 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, 3 hari dalam setahun, sebulan. 13, 14, 15. Itu Rasulullah. Wa raka'ataini qabla al-ghadad. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini ada yang mengartikan sholat fajar. Nah, sholat fajar itu ada yang mengartikan 10 menit sebelum subuh. Ada yang menyebut sholat fajar itu qobliyah subuh. Saya ikut yang kedua aja biar nggak ruwet. Ya. Kalau sampean ikut yang pertama ya nggak apa-apa. Nah, ikut yang kedua, yang penting qobliyah subuh sampean jaga, udah dapat udah itu ya. Qala al-Imam An-Nawawi an asri Dzulhijjah. Imam Nawawi ketika berkomentar tentang puasa di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, beliau mengatakan puasa 1 sampai 10 siyamuha mustahabbun istihbaban syadidan. Puasa tanggal 1 sampai 10 itu mustahab yang sangat mustahab. Sunnah yang amat sangat. Wa akaddaha ya sauma yaumi Arafah. Lebih-lebih pada hari Arafah. Li ghairil haji, bagi orang yang tidak haji. Kalau sampean haji jangan ngotot. Haji tidak usah. Meskipun Arafah makan kalau haji. Ya. Wa qad thabata an Abi Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaum Arafah faqala yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Rasulullah dari Qatadah itu menjelaskan ketika ditanya tentang pahala puasa Arafah, Rasul menyebut pahala puasa Arafah itu menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hati-hati jangan kayak anak kecil. Hore, setahun akan datang sudah dihapus. Kalau gitu saya tinggal berbuat maksiatnya. Geblek. Bukan begitu maksudnya gitu loh ya. Ya dosa-dosa begini mah ya hitungan baru kalau begitu. Itu sudah jelas-jelas nantangin Allah kalau gitu. Itu jelas-jelas melecehkan Rasulullah. Ya maksudnya itu orang yang sudah serius jaga diri terpleset. Ya itu insya Allah sudah diampuni oleh Allah. Ya. Jadi jangan keliru memahami hadis. Ini kalau hadis dipahami apa adanya, wah bubar ini. Anak muda diajari ini, wah
Yang penting kan udah puasa Arafah. Aman, udah tidak ada dosa saya. Tahun lalu udah dihapus, tahun depan udah dihapus. Padahal tahun depan puasa Arafah lagi. Kehapus 2 kali. Kacau kalau gini. Jangan. Ya. Jadi urusan dosa yang terhapus secara dengan sendirinya itu para ulama seperti dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengatakan tidak termasuk dosa besar. Tidak termasuk dosa besar. Apalagi musyrik. Itu kata Imam Ghazali butuh taubatan nasuha, butuh taubat yang serius. Tidak bisa terampuni dengan puasa Arafah. Enak men. Gitu loh, yang ngakali orang 2 miliar terus itu puasa Arafah. Cengar-cengir. Yo, enak kalau gitu bahaya. Tambah habis Indonesia ini nanti dikorupsi orang-orang yang cuma puasa Arafah doang. Ya enggak bisa begitu, gitu loh ya, enggak bisa. Itu harus dikembalikan, terutama dosa antar manusia enggak bisa dihapus, kata Imam Ghazali oleh yang begini ini, harus minta maaf. Jadi dosa antar manusia itu enggak bisa gugur karena wudhu, enggak bisa gugur karena sholat, harus minta maaf. Minta maaf itu kalau diomongkan lebih baik, diomongkan salahnya. Tapi kalau diomongkan malah jadi fitnah baru, gak usah diomongkan, yang penting salaman. Atau kalau menurut saya, omongkan secara umum. Aku sepurone ya, saya minta maaf ya. Apa ya jenenge wong urip rek akeh salah gitu. Ya semuanya ya, semuanya. Udah gitu, udah. Gitu aja. Jadi enggak usah diceritakan aku mitnah kamu kemarin itu yang sebenarnya yang bilangin jangan-jangan itu yang ini. Jangan gitu, marah nanti dia. Ya, marah. Jadi tidak usah dibuka sudah. Luka lama yang menyebabkan orang lain sakit, tidak usah dibuka. Ya, cukup minta maaf gitu. Nah, itu tidak bisa. Tapi kalau dosa kepada diri sendiri, dosa kepada Allah, selain musyrik, itu insya Allah hapus semuanya. Ya, dengan puasa Arafahnya, besok puasanya. Kemudian ada amalan yang saya sudah share ini kepada teman-teman semuanya. Bahwa nanti di hari Arafah ada sholat yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kita muridnya Syekh Abdul Qadir ya. Itu puasanya puasa Arafah terus antara zuhur sampai asyar. Ba'diyah zuhur, setelah sholat zuhur sampai sebelum sholat asar, itu waktunya. Nanti kalau antara zuhur asar sudah sholat asar sampai sholat, walah repot ya. Jadi ba'diyah setelah sholat zuhur sebelum sholat asar kalau ngerjakan ya. Ada sholat 4 rakaat, sholat sunnah Arafah. Ya, sholat sunnah Arafah. Setiap rakaat setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Kalau kuat, ya. Kalau tidak kuat ya 11 kali. Ya. Kalau tidak kuat lagi ya 7 kali. Tidak kuat lagi ya 3 kali. Kalau tidak kuat lagi ya sekali. Kalau tidak kuat lagi ya sampai pray tadi wong gitu loh ya. Mosok kulhu gak kuat gitu loh ya. Terus ini dibaca doanya ya. Itu doanya dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi qalbi nura. Allahumma asrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni a'udzubika min wasawisi sadri wa min sayyiatil umuri wa min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yaliju fil laili wa syarri ma yaliju fil nahar wa min syarri ma tahubbu bihi ar-riyah wa syarri bawaikid dahr. Saya sudah tuliskan artinya. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Dia yang memiliki kekuasaan dan berhak atas setiap pujian.
Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, jadikanlah cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di hatiku. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari bisikan setan yang ada di dalam dadaku, dari perkara-perkara yang buruk, dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan yang datang di malam hari dan kejahatan yang datang di siang hari. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan yang dibawa angin dan kejelekan zaman. Oh, itu. Sampai tidak mau tak doa begini tah. Oh, kata orang Surabaya goblok. Oh, doa bagusnya kayak gitu. Doa itu. Setelah itu dengan doa yang lain, monggo silahkan. Ya. Mudah-mudahan pinaringan sehat semuanya. Ya, pinaringan sehat semuanya. Ada hadis yang Rasulullah menyatakan bahwa kita disuruh menyertai orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Menyertai itu maksudnya apa? Tugas wukuf yang paling utama itu istighfar. Ya, istighfar. Taubatan nasuha. Maka tugas utama kita besok itu juga taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Komitmen kepada Allah untuk meninggalkan semua keburukan-keburukan. Urusan nanti masih belum bisa sempurna, urusan nanti. Ya, urusan nanti. Sekarang komitmen dulu. Supaya nanti Allah membantu kita untuk bisa. Ya, komitmen dulu. Ya Allah, saya kepingin jadi orang yang baik. Saya niat berhenti dari semua keburukan, kemalasan, ya Allah. Ya, saya niatin untuk menjadi orang yang terbaik. Ya, saya tobat dari semua keburukan. Nah, syarat tobat 3 itu diingat. Ya, satu, sebenarnya 2 yang paling pokoknya. Satu, an-nadam, menyesal. Yang kedua, makanya kalau tobat itu, ya nyesal. Orang nyesal itu kalau bisa nangis. Kalau nyesal nggak nangis itu nggak menyesal. Tapi saya termasuk orang yang susah bisa nangis. Kalau nggak bisa nangis, falyatabaku. Ya, falyatabaku. Sampean kepingin cepet nangis dah. Ya sampean bayangkan akhirat aja. Kalau sampean optimis masuk surga, optimis nggak kena hisab, optimis, ya nggak apa-apa gak nangis. Gitu loh ya. Mau rasa-rasanya gak mungkin kita. Nah, terus sampean bayangkan ya apa tanggung jawab kita besok ke anak-anak. Ya apa kita ini harus menyelamatkan semua anak-anak kita dunia akhirat. Ya apa kita ini harus, itu nanti gak mungkin gak nangis kalau gitu. Mohon kepada Allah supaya anak-anak ini istimewa semuanya. Selamat dunia akhirat, tidak ketipu kehidupan dunia. Tidak bisa gak nangis. Ya. Nangis. Nah terus baru diarahkan ke diri sendiri. Kalau belum bisa langsung. Ya, arahkan pada buruknya diri kita, dosa-dosa kita, tangisi ke Allah. Itu menyesal. Yang kedua, iktiraf, sadar akan keburukan dan komitmen untuk berbuat baik. Ya, sadar buruknya saya apa, terus dengan komitmen saya mau jadi orang yang lebih baik. Ya, harus begitu. Ya, setelah apa-apa kalau katanya anak-anak itu, kalau tahun baru itu, lupa aku. Oh, apa sih jenenge membuat statement gitu loh. Ya, resolusi. Resolusi. Mestinya orang Islam itu resolusinya di Arafah. Jadi Arafah itu waktunya kita membuat resolusi. Kita akan menjadi makhluk baru yang lebih produktif, lebih baik, lebih hebat di hadapan Allah, lebih taat. Kita berkomitmen untuk meninggalkan segala keburukan dan hal-hal yang tidak baik. Loh itu harus terjadi di Arafah. Harus terjadi di Arafah. Adapun ikhlak dan azan berniat untuk meninggalkan segala yang dilarang Allah, mencabut diri dari apa yang tidak diridhoi Allah, itu kata para ulama
itu sudah dengan sendirinya. Kalau panjenengan itu sudah menyesal, sadar diri, pasti nyabut dari keadaan yang tidak diridhoi Allah, pasti panjenengan itu akan berkomitmen, itu katanya. Jadi saya kira itu yang paling penting untuk menghadapi Arafah besok. Adapun Yaumun Nahar, korban ya yang punya keluasan rizki silahkan. Saya sudah jelaskan kemarin terkait dengan hukum-hukumnya. Oke, monggo di mana saja yang panjenengan memang berkorban. Kalau bisa menyaksikan, ya saksikan korbannya. Terus apa doa yang paling gampang kalau nyaksikan hewan korban kita disembelih, itu saja. Allahumma taqabbal minni ilaika. Ya Allah, terimalah ini korban dariku untukmu. Terus inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, nusukku, korban itu nusuk termasuk. Nusukku, korbanku. Wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku hanya untukmu ya Allah. Yes. Selanjutnya sampai nambah, ya Allah terimalah korbanku sebagaimana engkau terima korbannya Nabi Ibrahim. Terimalah korbanku sebagaimana engkau terima korbannya Nabi Muhammad SAW. Terimalah korbanku ini ya Allah agar di akhirat dia bisa menjadi kendaraan bagiku untuk mendekatkan, untuk bisa selamat dalam siratmu. Ya Allah, jadikanlah korban ini sebagai tebusan untuk bisa aku dekat denganmu. Terserah sudah, sampai tambah-tambahi doa. Karena kalau sampean menyaksikan penyembelihan kan lama Pak. Sampai, kalau bisa sampai kambing itu atau sapi itu benar-benar tidak bergerak, terus doa. Terus doa. Karena berbarengan dengan hewan itu disembelih, itu berguguran dosa jenengan. Ya itu hebatnya orang korban itu ya. Berguguran dosa jenengan. Karena itu anggota tubuh orang yang sudah berniat korban itu jangan dicukur, sunnah. Tidak wajib sunnah. Ya, tapi kalau udah terlanjur jelek banget ya, aku kalau ya cukurin tidak apa-apa dikit ini. Kalau saya nyiasatinya jangan niat dulu. Jadi cukur baru niat. Soalnya kalau sudah niat nggak boleh cukur sampean. Tapi udah beli sapi, udah beli kambing, ya wes jangan dulu. Tapi kalau misalnya cukur, ya gak apa-apa, sunnah saja. Karena kadang-kadang ada share-sharean yang nakut-nakuti banget itu. Kayaknya ndak boleh cukur, ya ndak juga. Ya, silahkan saja. Tapi kalau bisa jangan. Kenapa? Karena semua anggota tubuh kita itu biar diistighfarkan. Ya, dapat kebarokahan dari hewan yang dikorban itu. Baru setelah dia selesai dikorbankan kita cukur. Gitu. Itu sedang didoakan semua yang ada di tubuh jenengan. Karena itu jangan dilepas. Gitu ya, jangan dilepas dulu. Entah digunting kukunya, entah rambut, jangan dulu. Biarkan sempurna barokah sampai yang Anda dapat itu dari korban itu. Itu yang belum saya beritahukan ya. Yang lain-lain sudah. Kalau saya belum bisa korban kambing, yo yang penting jangan korban perasaan, nggak apa-apa ya. Karena ada hadis, ada kisah saya baca itu, sahabat Abdullah ibnu Abbas itu pernah beli daging, setelah itu terus dibagikan ke orang-orang, terus dia bilang ini korbanku gitu. Jadi memang dalam makna umum ternyata sahabat itu juga melakukan korban dalam konteks yang berbeda, gitu ya. Tapi jangan dikatakan itu merubah ketentuan udhiyah, bukan, itu ya mungkin sekedar berbagi untuk orang lain ya. Itu saya kira poin-poin yang ingin saya tambahkan untuk ngaji kita hari ini. Ngapunten sangat apabila ada kekurangannya. Selamat menjelang Arafah dan selamat beridul Adha. Mudah-mudahan kita semuanya
dipastikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa mengikuti taubatnya Nabi Adam. Dan semoga kita dijadikan Ibrahim oleh Allah. Yang putri-putri dijadikan Sayyidah Sarah, dijadikan Sayyidah Hajar. Yang istimewa. Dan semoga keluarga kita itu dijadikan keluarganya Nabi Ibrahim. Yang arah hidupnya semuanya Allah. Suami, istri, anak, semuanya benar-benar lillahi ta'ala. Bukan untuk membangun kekuasaannya masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ala hadini wa kulli niyatin salih wal hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.